Salam, sobat. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit berbagi uh, mengenai atau sebagai penyintas COVID-19. Sekaligus nanti mengajak kepada teman-teman untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan agar kita semua bisa terhindar dari terinfeksi virus COVID-19. Saya dinyatakan positif COVID itu pada 26 Juni itu saya melakukan swab antigen, hasilnya positif hari Sabtu malam ya. Terus kemudian hari Seninnya saya PCR dan hasilnya pun sama, saya positif COVID-19 dengan CT21. Akhirnya saya isolasi mandiri dong ya. Sejak Sabtu pun saya isolasi mandiri, dan sampai dengan hari ini adalah hari ke-14 saya melakukan isolasi mandiri di rumah ya, karena alhamdulillah saya tidak termasuk yang bergejala berat ya. Selama ini alhamdulillah saya tidak ada gejala berarti, sehingga saya melakukan isolasi di rumah. Dan selama di rumah sampai dengan hari ini hari ke-14, alhamdulillah tidak ada hal-hal yang khawatir lah, yang membuat saya harus mendapatkan perawatan medis atau lain sebagainya. Alhamdulillah tidak ya. Tapi gini teman-teman, saya ingin menyampaikan bahwa walaupun saya itu tidak mendapatkan gejala yang berat, tapi bukan berarti bahwa COVID ini tidak bahaya. Itu karena banyak di antara yang lain yang saya tahu, bahkan yang saya kenal, mereka yang terkena COVID banyak yang tidak bertahan. Ya, di antaranya ada yang meninggal bahkan. Ya, dan kita tidak tahu kan, karena kondisi tubuh orang kan berbeda-beda, dan juga mungkin siapa tahu dia punya komorbid atau penyakit penyerta ya, atau pemberat. Karena kita tidak tahu teman-teman bahwa dalam tubuh kita ada penyakit enggak yang kita punya, karena kan jarang kita melakukan medical check up. Jujur aja, setahun sekali aja belum tentu kan kita ngecek misalkan ada apa dalam tubuh kita. Siapa tahu kita punya aspa, kita punya gula misalnya, kita punya kolesterol tinggi, kita punya darah tinggi, kita punya jantung, kan kita nggak pernah ngecek ya. Jarang sekali ngecek, karena oh iya sehat-sehat aja kan gitu ya. Jadi walaupun saya kondisinya baik-baik saja, tapi sekali lagi tidak menutup kemungkinan tidak, dan juga tidak berarti bahwa COVID ini tidak bahaya ya. Tetap bahaya ya, sehingga saya mengajak kepada teman-teman semua untuk menerapkan protokol kesehatan ya, menggunakan masker wajib. Apalagi sekarang disarankan untuk double maskernya, satu masker medis, satunya masker kain. Yang kedua, sering-sering mencuci tangan. Yang ketiga, mengurangi mobilitas ya, jangan banyak ke sana kemari. Kalau memang perlu kita keluar rumah untuk kerja, ya sudah dari rumah ke tempat kerja, setelah itu pulang lagi, jangan mampir sana sini. Yang di rumah, ibu-ibu misalnya yang tidak bekerja, ya sudahlah di rumah saja, banyakin di rumah ya. Kita ya bisa bikin permainan apalah dengan anak-anak di rumah. Terus mengurangi kerumunan dan juga menjaga jarak. Kalaupun terpaksa kita harus bertemu orang, maka jaga jarak ya, 2 meter cukup lah gitu. Dan selalu gunakan masker yang pasti ya ketika kita ngobrol, berkomunikasi dengan orang lain ya. Karena gini teman-teman, sekalipun hari ini pemerintah sedang menerapkan PPKM darurat ya, jadi kunci keberhasilan menurunnya angka COVID sebenarnya kan bukan di pemerintah. Pemerintah tuh mau bikin regulasi seketat apapun, kalau kitanya ngelanggar tetap aja gitu. Jadi kunci bahwa pandemi ini melandai, bahwa angka positivity rate ini rendah atau turun, kuncinya bukan ada pada pemerintah, tapi kuncinya ada pada kedisiplinan kita masing-masing dalam menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Patuhi saja protokol kesehatan, insya Allah tanpa PPKM sebenarnya bisa. PPKM ini kan karena kitanya abai, sehingga kasus meledak, maka dipaksa nih oleh pemerintah supaya kita ikut protokol ya kan, ngurangin mobilitas, ngurangin kerumunan, macam-macam gitu. Dipaksa lewat PPKM. Kalau melanggar ada sanksi kan, kurang lebih begitu. Sebenarnya kan nggak mesti PPKM harusnya, kalau kitanya disiplin mah ya kan. Kalau kita disiplin ya sudah gitu. Dan yang ketiga teman-teman, kenapa saya mewanti-wanti buat agar kita tidak terkena COVID?
Karena fasilitas kesehatan sudah penuh, bos. Kita kalau kena COVID, terus kemudian kita butuh perawatan medis, ya kan? Harus misalnya kita harus ke ICU dan lain sebagainya. Udah nggak ada ICU-nya. Semua rumah sakit penuh. Bahkan kemarin saya diceritain 2 hari kemarin sama teman. Ya saya juga turut berduka. Bapaknya meninggal. Kenapa? Karena begitu sakit dia sesak, bawa ke semua rumah sakit nggak ada yang terima, bos. Bukan rumah sakit nggak mau, cuman kan masalahnya nggak ada tempatnya. Fasilitasnya nggak ada. Orang ini darurat. Harus masuk ICU. ICU-nya penuh, nggak ada. Alatnya nggak ada, mau taruh di mana? Akhirnya belum dapat perawatan saya meninggal. Memang belum diponis COVID, tapi kan maksudnya gini, ke kondisi darurat sekarang susah mau ke rumah sakit. Jadi kuncinya itu kita jaga jangan sampai kena, itu aja. Kalau sampai kena, terus kemudian ada gejala, susah mau cari kemana. Ruang perawatan biasa juga hampir penuh kan, pemerintah udah bilang. Ya kan udah 98% lah bornya. Ya kan? Kemudian sudah ada yang 94%, ada yang 100%, bahkan ada yang lebih. Jadi kuncinya di kita. Ya, kuncinya ada di kita. Kita jaga, kita taati protokol kesehatan. Jangan anggap sepele penyakit ini, bos. Ya, betul kalau soal umur mah sudah ada yang menentukan. Gitu. Tapi kan kita harus berupaya untuk tetap sehat. Ya masa kita aja lagi sakit kan pasti berupaya pengen sembuh dong. Masa kita yang sehat nggak mau berusaha tetap sehat? Masa pengennya sakit kan nggak mau. Kalau udah sakit mah set dah. Kalau udah kena COVID nih, bos. Karena gini, kena COVID itu nggak semua kita bisa dapat privilege. Baik privilege uang ya, bisa kita beli ini itu dan sebagainya. Juga privilege lingkungan yang penting. Support teman-teman, tetangga, ngucilin nggak sama kita, ya kan? Alhamdulillah kalau kami di lingkungan ini luar biasa. Ya, setiap minggu mereka keliling cari donasi. Kemudian yang terkena atau yang kena COVID ini warganya itu dikasih makan sama tetangganya giliran tuh. Misalkan hari ini si A ngasih makan, si B, si C dan terus luar biasa. Tapi kan nggak semua orang dapat itu. Saya pernah kok di WA dulu sebelum yang kasus melonjak sekarang. Ada orang terkena COVID, kemudian bingung dia mau cari kemana. Karena nggak ada yang bantuin, bos. Tetangganya malah ngucilin, ngejauh. Sekalinya ada yang mau bantuin aja diuangin. Gila coba. Orang lagi susah, lagi sakit, lagi kebingungan harus kemana. Apalagi sekarang tenaga kesehatan terbatas, mereka juga banyak yang terpapar COVID. Bahkan mohon maaf banyak di antara yang sampai meninggal. Jadi yang sekali lagi langkah yang paling bijak itu jaga diri kita jangan sampai terkena. Itu yang paling bijak itu. Ya dengan cara tadi menerapkan protokol kesehatan 5M. Sekali lagi ya, memakai masker, sering cuci tangan, kemudian menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan. Jangan dulu banyak nongkrong-nongkrong, kumpul-kumpul dan sebagainya. Kalaupun terpaksa harus ketemu ngumpul orang ya jaga jarak. Karena kuncinya ada di kita masing-masing. Sekeras apapun bikin peraturan pemerintah, kalau kita nggak disiplin sama aja. Dan kita teriak ini PPKM, ekonomi turun. Ya karena tadi kita nggak disiplin, bos. Coba kalau kita disiplin sejak awal, pandemi ini melandai, ekonomi nggak akan begini. Jadi semua orang bakal bisa bisnis biasa. Ya, ini kan terjadi seperti ini kenapa? Karena kasusnya tinggi, kasusnya melonjak, rumah sakit udah nggak sanggup, nakes berkurang, ya kan? Pemerintah kesulitan juga. Kenapa? Karena kita nggak disiplin. Coba aja cek di pasar, di tempat. Udahlah susah kalau diomongin. Kerumunan di mana-mana, orang anggap sepele, cuman COVID, meninggal mah urusan Tuhan. Iya benar. Tapi kalau udah kena, repot, bos. Nggak sesederhana yang lu bayangin kalau udah kena mah. Mau keluar rumah aja nggak bisa kita. Ya kan kita udah kena nih, positif. Kita isolasi mandiri di rumah. Ya kan nggak mungkin kita keluyuran. Ya kan nggak enak sama tetangga. Kan mereka juga punya hak untuk bisa tenang lah. Kalau kita keluyuran, ya mereka juga, ini orang
positif tapi keluyuran, nanti kalau kita terkena gimana? Kan gitu. Mau nggak mau kita di rumah. Mending tadi kalau kita dapat lingkungan yang enak, kita minta mau beliin ini, minta tolong beliin itu, mereka mau. Kalau enggak, gimana? Susah kita. Ya, jadi sekali lagi, kunci keberhasilan dari melandainya atau turunnya angka positivity rate COVID-19 ini bukan terletak pada kebijakan atau apapun yang dilakukan pemerintah. Tapi kuncinya ada pada diri kita, masing-masing disiplin atau tidak terhadap protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Kementerian Kesehatan. Ya, sekali lagi saya mengajak kepada teman-teman semua, satu, jangan menyepelekan COVID, yang kedua, jaga protokol kesehatan, yang ketiga, bantu sesama kita yang sedang mungkin terkena virus COVID-19 ini dengan apa yang kita bisa lakukan. Yang keempat, selalu berempati terhadap kondisi yang ada, jangan jadi candaan dan lain sebagainya. Dan yang kelima, sama-sama saling mengingatkan di antara kita untuk menjaga protokol kesehatan, saling menegur satu sama lain manakala ada teman yang nggak pakai masker atau lain sebagainya. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Kita memohon, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa segera pandemi berakhir sehingga kehidupan kita kembali normal, ekonomi, sosial, budaya, ibadah, dan macam-macam itu bisa berjalan seperti biasanya. Ya, kita bisa ke masjid, bisa ke gereja misalnya ya, yang teman-teman non muslim, bisa ke vihara dan lain sebagainya dengan nyaman, dengan tenang, bisa kembali bersosialisasi dengan masyarakat, bisa yang seni dan ya sosial budaya macam-macam lah, kita bisa lakukan itu semua kalau semuanya sudah normal. Dan satu lagi, sekali lagi, kuncinya ada pada diri kita, bukan ada di pemerintah. Oke, sekian, terima kasih, salam sehat.